Ini nampaknya seperti dirahasiakan dan ada semacam operasi sunyi senyap. Di mana kan suratnya ini kita sudah kirim dan Bapak Presiden sudah membuat surat tembusan ke DPR. Nah, kita akan tunggu operasi sunyi senyap ini seperti apa. Apakah memang ada pemain-pemain bagus yang akan muncul nantinya, ada kejutan yang akan diberikan oleh PSSI. Jay Idzes jadi komoditi panas di bursa transfer kali ini. Bologna dan Fiorentina dikabarkan tertarik mendapatkan servis kapten timnas Indonesia itu, membuat Udinese yang punya minat sejak awal harus bergerak cepat. Udinese saat ini mencari bek tengah lantaran dua pemainnya, Jaka Bijol dan Omar Solet dikabarkan akan hengkang. Untuk itu, Udinese mengincar pemain untuk mengisi kekosongan yang kemungkinan ditinggalkan oleh Bijol. Dua nama yang muncul ke permukaan adalah Jay Idzes dari Venezia dan Przemysław Wisniewski dari Spezia. Menurut laporan terbaru Tuttoninese, Jay juga diincar oleh Bologna dan Fiorentina. Namun demikian, belum ada kontak resmi yang dilakukan oleh dua klub tersebut. Dengan adanya kabar tersebut, Udinese kabarnya bergerak cepat untuk mengontak pihak Jay secara langsung. Jay disebut akan menjadi bagian penting dari lini pertahanan tim berjuluk Zebrete itu. Jay saat ini menjadi pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi. Pemain berusia 25 tahun itu kabarnya memiliki nilai pasar sebesar 130,36 miliar rupiah. Jika Udinese serius, tentu mereka bisa merekrut Jay dengan mudah. Sebab menurut kabar sebelumnya, Udinese sudah menyiapkan kocek sebesar 25 juta euro atau sekira 470 miliar rupiah untuk bergerak di bursa transfer musim ini. Pemain FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, tak sabar membela timnas Indonesia. Zijlstra mengaku sangat bersemangat untuk bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Zijlstra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum, karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu, belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Zijlstra. Tapi kemungkinan pemain kelahiran Zaandam Belanda itu hampir pasti akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Terlebih, Patrick Kluivert sedang mencari sosok striker. Zijlstra menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung. Sebab, pemain FC Volendam U21 ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ya, tentu saja sudah tak sabar bela timnas. Karena saya sudah menunggu beberapa lama, pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya. Jadi ya kita akan melihatnya, kata Zijlstra. Zijlstra berharap proses naturalisasinya terus mengalami perkembangan yang positif. Sehingga dengan begitu, dia bisa segera bertemu Erick Thohir untuk berjabat tangan. Karena jika itu sudah terjadi, dia sudah dipastikan akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Zijlstra merupakan striker yang dirasa cocok untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Bersama FC Volendam U21 saat ini, tercatat dia sudah mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan Liga 2 Belanda U21 2024 sampai 2025. Pemain keturunan Indonesia Jairo Ridwal disebut akan datang ke Jakarta pada bulan akhir Mei 2024 ini. Jairo rumornya akan mengurus proses naturalisasi sekaligus menyaksikan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini memang sempat dirumorkan akan jadi proyek naturalisasi pemain grade A. Sebab Jairo sebelumnya bermain di klub Liga Inggris Crystal Palace. Namun saat ini kontrak Jairo di Crystal Palace sudah berakhir. Terbaru, Jairo dikabarkan akan ke Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan menyebut Jairo ingin bergabung dengan timnas Indonesia.
Bahkan dia akan segera mengurus proses naturalisasinya pada bulan depan. Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia, ucap Ropan. Ropan mengatakan Jairo sebelumnya sudah menolak untuk bermain di timnas Suriname. Tentu, hal itu jadi sinyal jika sang pemain ingin bermain di timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot dilaporkan akan masuk dalam skuad pramusim Ipswich Town untuk season baru 2025/2066. Elkan Bagot baru saja kembali ke Ipswich Town usai menjalani masa peminjaman di Blackpool FC. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut sempat berkutat dari cedera saat peminjamannya. Akan tetapi performanya bisa mencuri perhatian Steve Bruce di Blackpool FC. Raihan positif tersebut membuat Ipswich Town akhirnya memberi ganjaran Elkan Bagot tambahan kontrak 12 bulan. Pasalnya, kontrak bek timnas Indonesia bakal habis pada Juni 2025. Tapi The Tractor Boys punya klausul untuk memperpanjangnya. Dengan diperpanjangnya masa kontrak tersebut, Elkan Bagot akan kembali bekerja sama dengan Kieran McKenna yang melatih Ipswich Town. Kabar baiknya, bek timnas Indonesia tersebut bisa menunjukkan kualitasnya di pramusim. Pasalnya, Ipswich Town sudah membuat jadwal pramusim yang sudah dikonfirmasi oleh klub. Nah, pertandingan pramusim tersebut bisa dijadikan kesempatan bagi Elkan Bagot untuk mencuri perhatian Kieran McKenna. Apalagi pesaing Elkan Bagot di sektor pertahanan Ipswich Town berkurang 1 orang. Kini ia punya kesempatan untuk menunjukkan diri agar karirnya semakin stabil. Tentu jika karir Elkan Bagot stabil, maka ia bisa untuk memenuhi panggilan dari timnas Indonesia lagi. Sebab sebelumnya Elkan Bagot terpaksa tidak memenuhi panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia karena ingin fokus mendapatkan tempat di klubnya. Pemain keturunan Indonesia, Ryan Flamingo mengaku tak bahagia meski baru mengantarkan Belanda ke babak perempat final Euro U21 2025. Meski Jong Orange menang 2-0 atas Ukraina dalam laga pamungkas grup, Ryan Flamingo secara jujur menyebut bahwa ia dan rekan-rekannya belum puas. Dalam wawancara bersama Football International, Flamingo mengatakan bahwa kemenangan bukanlah alasan untuk berpuas diri. Ryan Flamingo juga mengungkapkan rasa tanggung jawab pribadinya atas performa tim, terutama setelah laga-laga awal yang kurang memuaskan. Jong Orange sempat tampil buruk dan kebobolan lebih banyak gol dibandingkan seluruh fase kualifikasi sebelumnya. Sebagai pemain belakang, saya merasa bertanggung jawab atas itu. Kami harus lebih solid,